Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pere Randi dari jurusan Elektro Prodi Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu SQL injection. Mungkin dari kawan-kawan ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu tentang SQL injection. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan sebelum kita memasuki tutorial pengguna injection. Nah, apa itu SQL injection? SQL injection di sini adalah teknik penyalahgunaan celah keamanan pada lapisan database sebuah aplikasi. Nah, ancaman cybercrime ini bisa terjadi karena adanya input yang tidak difilter dengan benar dalam pembuatannya, sehingga terciptalah celah yang bisa disalahgunakan. Nah, injeksi SQL dilakukan dengan memodifikasi perintah SQL pada form input aplikasi. Nah, SQL injection ini rentan digunakan pada celah-celah seperti pencarian atau form login pada aplikasi. Dengan demikian, pelaku bisa mengirimkan sintak ke database aplikasi kita. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan atau gambaran tentang apa itu SQL injection. Nah, untuk tutorial atau langkah-langkah penggunaan injection akan saya jelaskan eh, pada berikut kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana atau contoh penggunaan dari SQL injection tersebut. Nah, kebetulan ini saya sudah menginstal server yang akan kita jadikan kelinci percobaan. Nah, untuk kawan-kawan yang belum punya server, untuk jadi percobaan, kawan-kawan bisa dengan cara menambahkan server ini di VirtualBox. Langkah-langkahnya cukup dengan klik new, kemudian kawan-kawan isikan namanya sesuai dengan kebutuhan, terus kawan-kawan bisa pilih ini Linux dan ini eh, kita isi dengan Linux 64 bit. Ubuntu 64 bit. Kasih nama bebas, contohnya saya SQL injection, SQL. Next. Kemudian untuk memory size tergantung kebutuhan. Di sini 1 GB cukup. Kemudian next. Kemudian kita create, pilih FDI, kemudian next, dynamic, next. Nah, untuk size ini juga saya biarkan settingan default dan lokasinya juga default. Kemudian create. Nah, maka akan tampil seperti di samping. Langkah selanjutnya kawan-kawan bisa masuk ke setting, kemudian masuk ke storage dan pilih empty. Di sini kawan-kawan bisa memilih choose a dash file dan memasukkan file yang kita butuhkan. Contohnya di sini saya file server untuk buat jadi kelinci percobaan SQL injection. Kalau sudah kawan-kawan masukkan, kawan-kawan bisa klik OK. Kemudian bisa setting pada network di sini. Untuk adapter 1 kita setting ke NAT dan adapter 2 kita setting ke bridge centang, kemudian kita pilih bridge adapter. Kemudian oke. Jika semuanya telah disetting, kawan-kawan bisa merunning server tersebut. Kebetulan ini saya sudah runningnya. Nah, jika sudah di running maka tampilan akan seperti pada layar. Langkah pertama yang harus kawan-kawan lakukan yaitu mengetahui IP dari server tersebut. Caranya cukup mudah, cukup ketikkan if config seperti pada layar, kemudian enter. Nah, di sini kita sudah mengetahui IP dari server tersebut, yaitu pada Ethernet 1 terdapat IP 172.20.155. Nah, untuk memastikan apakah IP tersebut terkoneksi dengan komputer host kita, caranya cukup mudah. Kawan-kawan cukup masuk ke command prompt. Di sini kita akan mengeceknya apakah sudah terkoneksi atau belum antara host dengan server yang kita buat, yaitu dengan cara menjalankan perintah ping terus IP dari server yang telah kita install tersebut, ping 172.20.1.55. Untuk IP ini akan berbeda sesuai dengan koneksi atau jaringan yang terhubung pada komputer host kita.
Nah, statusnya yaitu terkoneksi. Langkah selanjutnya, kawan-kawan cukup akses IP tersebut pada browser kawan-kawan, yaitu ketikan IP tadi 192.20.155, kemudian enter. Nah, maka server atau web yang akan kita uji coba tampil seperti pada layar saya di sini. Nah, di sini kita akan mencoba menerapkan SQL injection sampai mengetahui login, dan password pada website ini. Bagaimana langkah yang pertama? Langkah yang pertama yaitu di sini pada Chrome kita baiknya menginstal yang ekstensi yang bernama Wavalizer. Nah, ekstensi tersebut di sini menampilkan informasi-informasi kebutuhan kita. Salah satunya pada website ini kita bisa mengetahui bahwa website ini dibuat dengan sistem operasi Debian, kemudian dia menggunakan versi PHP 5.33 dan web server yaitu Apache versi 22.16. Nah, dengan informasi tersebut kemungkinan akan mendukung kita dalam melakukan atau mencari celah pada database tersebut. Langkah pertama kita akan contoh, saya akan masuk salah satu menu di sini, yaitu kita akan mencoba langkah yang pertama yaitu menambahkan karakter petik 2 pada bagian URL website tersebut. Kita tambahkan petik 2, kemudian enter. Nah, maka si website merespon bahwa you have an error in your SQL syntax, yang artinya sintak SQL yang kita masukkan salah. Nah, dengan demikian kita tahu bahwasannya sintak tanda petik 2 tersebut direspon oleh SQL, tapi dengan respon menyatakan bahwa sintak tersebut error. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengganti petik 2 dengan perintah N1 sama dengan 1 seperti ini, kemudian enter. Nah, perintah N sama dengan N1 di sini tidak mengalami perubahan pada website. Website tetap menampilkan seperti default. Artinya apa? Perintah tersebut kita gunakan untuk pengecekan true and true atau boolean base-nya. Artinya perintah tersebut diterima oleh SQL dan tidak dinyatakan sebagai perintah yang salah. Nah, dengan demikian kita bisa melanjutkan untuk menguji website tersebut sampai kita mengetahui username dan passwordnya. Langkah selanjutnya kita akan mencoba masukkan perintah nsleep -3. Di sini codingannya sudah saya masukkan ke text editor agar mempercepat video kita. Caranya kita kopikan saja pada bagian ini, kita pastekan, kemudian kita enter. Nah, perintah ini yaitu membuat loading atau membuat injection time base. Kita untuk mengetahui waktu yang dilakukan untuk mereload si website, kita bisa buka dengan cara inspect di sini. Nah, kita buka bagian network untuk mengetahui time waktu mereload website tersebut. Nah, di sini muncul bahwa waktu yang digunakan untuk mereload website tersebut yaitu 3 detik sesuai dengan perintah sleep di sini. Artinya perintah tersebut juga diterima atau dibaca sama SQL injection. Nah, oleh karena perintah tersebut sudah diterima SQL injection, jadi kita bisa melanjutkan perintah untuk membaca database dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan perintah selanjutnya, yaitu kita akan masukkan perintah
menambahkan kode pada URL yaitu min plus di sini. Kita copy saja langsung. Kemudian kita enter. Nah, pada perintah ini juga tidak mengalami error atau kesalahan. Artinya juga sudah terbaca oleh SQL. Kemudian kita akan coba selanjutnya masukkan perintah order by min plus plus pada website kita, pada website yang kita uji coba. Kita masukkan, kita coba dengan angka 7, order by angka 7 min plus, enter. Nah, perintah ini kita gunakan untuk mengetahui ada berapa kolom pada database tersebut. Nah, angka 7 ini tidak terbaca oleh si database, artinya si website ini databasenya tidak sampai 7 kolom. Artinya demikian kita cukup mengurangi angka tersebut. Kita coba kurangi dengan angka 4. Order by 4. Nah, maka hasilnya akan nampil. Dengan demikian, kita sudah mengetahui bahwa si database menyediakan terdapat ada 4 kolom di database tersebut. Setelah kita mengetahui si database ada 4 kolom, langkah selanjutnya kita akan coba mencari versi dari database tersebut. Nah, cara untuk mengetahui versi database cukup menggunakan perintah union select. Oleh karena si kolom database tersebut sudah kita tahu bahwa ada 4, jadi kita cukup mengetikkan perintah union select 1, angka 2 kita ganti dengan version untuk mengetahui versinya 3, 4, kemudian min plus. Kita pastikan pada link URL website tersebut. Nah, maka di sini jelas bahwasannya versi dari database tersebut yaitu 5.163.0 plus quen 1. Nah, sekarang kawan-kawan sudah mengetahui versi dari databasenya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ini merupakan langkah yang paling penting. Kalau bisa jangan kawan-kawan gunakan untuk hal-hal kejahatan. Di sini saya hanya sedikit memberikan tutorial atau pengetahuan kepada kawan-kawan semua. Nah, untuk digunakan kepada diri pribadi atau pengamanan website kita. Nah, untuk mengetahui nama dari database tersebut, caranya cukup mudah. Hampir sama dengan mengecek database, yaitu kita cukup mengetikkan perintah union select 1, terus version tersebut kita ganti dengan database. Kemudian min 3, 3, 4 plus plus. Kawan-kawan coba saja masukkan ke link URL di website tersebut, kita ganti, kemudian enter. Nah, di sini juga sudah terbaca sama SQL. SQL-nya memberikan informasi bahwa nama dari database tersebut yaitu adalah Photoblock. Nah, dengan kita mengetahui nama database akan memberikan kemudahan kepada kita untuk mencari username dan password di dalam database tersebut. Nah, oleh karena kita sudah mengetahui namanya, langkah selanjutnya kita akan coba mencari user database tersebut. Caranya hampir mirip dengan mencari nama database, yaitu union select. Bagian database kita ganti dengan user. Kemudian langkah selanjutnya sama. Kita coba pastikan pada URL tadi. Kita enter. Nah, di sini juga SQL merespon dengan menampilkan bahwa usernya yaitu
pentester lab at localhost. Nah, kawan-kawan di sini juga sudah mengetahui nama usernya. Kemudian apalagi yang kita perlukan agar kita bisa mengetahui letak dari database atau tabel si user. Sebelum kita masuk untuk mengetahui letak dan database dari user, selanjutnya kita harus mencari directory atau alamat tempat database tersebut. Caranya hampir mirip dengan mengecek user, yaitu dengan cara union lelek 1 add datadir 3,4 min plus. Kita masukkan lagi kepada link URL website kita. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa direktorinya yaitu berada di var lib mysql. Baik, kawan-kawan juga sudah mendapatkan nama versi dari database, kawan-kawan juga sudah mendapatkan nama databasenya apa, kawan-kawan juga sudah mendapatkan nama usernya siapa, kawan-kawan juga sudah mendapatkan data directory dari database tersebut. Nah, selanjutnya langkah kita selanjutnya apa? Kita akan coba melihat daftar tabel yang ada di database tersebut. Caranya bagaimana? Yaitu perintahnya ada di sini. Union select 1 group concat skema nama 34 terus information skema tas min plus seperti pada di atas. Kita copy saja, kita masukkan kepada link URL website tadi, kita pastikan, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwasannya daftar yang ada di database yaitu ada information schema dan photo block. Nah, dari informasi tersebut kita akan coba masuk ke mencari nama tabel pada database tersebut. Caranya ada pada perintah ini. Kawan-kawan cukup menambahkan union select pada bagian URL min 1 group concat table name, artinya untuk cari nama tabel, kemudian informasi skema, dan pada tabel skema sama dengan database. Kita copy perintah ini, kita masukkan ke URL website kita tadi, kita hapus saja bagian yang sudah kita coba ini, kita pastikan yang baru, kemudian kita enter. Nah, di sini kita mendapatkan 3 tabel pada database tersebut, yaitu ada tabel kategori, picture, dan user. Nah, target kita, oleh karena target kita ingin mengetahui untuk login admin pada website ini, tentunya kita akan memasuki yang namanya tabel user. Kita akan mengecek kolom-kolom yang ada di tabel user untuk mengetahui username dan password pada tabel user tersebut. Langkahnya bagaimana? Di sini juga sudah dijelaskan. Kita akan memasuki untuk mengetahui kolom dari user tersebut. Caranya sudah saya masukkan di notepad di sini, yaitu dengan cara union select 1 group concat column name, yaitu untuk mengetahui kolomnya, terus information schema kolom where table. Nah, oleh karena si website tersebut menyediakan fitur untuk ngelog nama tabel tersebut, jadi kita harus menerjemahkannya ke MD5. Nah, nama database tadi nama tabel tadi ke MD5. Nah, jadi namanya sudah kita terjemahkan, yaitu name 0x7525657523 seperti pada gambar tersebut. Caranya bagaimana cara menerjemahkannya? Kawan-kawan cukup akses website translate to MD5. Ini langsung saja saya copy ke
website kita, website URL tadi, kita hapus perintah yang tadi, kita kopikan dan enter. Nah, di sini kita mendapatkan lagi yaitu ID login dan password. Ini merupakan langkah-langkah hampir kita mengetahui login dan passwordnya karena kita sudah memasuki database, terus tabel usernya, kemudian di tabel user itu menyediakan kolom apa saja, yaitu ada ID, login, dan password. Nah, tentunya kita akan ingin mengetahui ID, login, dan password dari website tersebut agar kita bisa mengetahui username dan password dari website yang menjadi percobaan kita. Langkah selanjutnya, langkah yang terakhir untuk mengetahui username dan password, yaitu kita mengetikkan perintah yang ada di bawah ini, yaitu union select 1 group concat ID-nya, kemudian login. Ini merupakan 033AA ini untuk memberi tanda titik 2 agar antara ID, username, passwordnya terpisah agar mudah kita membacanya. Maka kita ketikkan perintah x33A dan login dan password 34 from user. Kita copy saja, kita tempelkan kepada link URL website tersebut. Kemudian kita enter. Nah, yang tadi kode tadi kita gunakan untuk memberi tanda titik 2 ini untuk memisahkan antara ID, admin, dan password. Di sini kawan-kawan kita sudah mendapatkan bahwa ID-nya 1, username-nya admin, passwordnya ini masih terencrypt. Nah, bagaimana langkah selanjutnya untuk membuka encrypt dari ini? Caranya cukup mudah. Kawan-kawan cukup ketikkan pada browser MD5 decrypt. Nah, cukup banyak website yang menyediakan untuk membuka decrypt dari MD5. Ini saya coba website yang md5hashing.net. Kawan-kawan bebas menggunakan yang mana, tergantung kebutuhan atau website-website yang menyediakan hak tersebut. Langkah selanjutnya, kawan-kawan cukup pastekan tadi password tadi agar bisa tertranslate sama MD5. Kemudian kita pastikan di sini, calculate hash. Ini website. Kita coba ganti website yang lain. Kita coba MD5 decryption yang ini. Kita pastikan lagi di sini. Mungkin pengaruh dari koneksi saya yang lemah, jadi loading sedikit lama kawan-kawan. Kemudian ini ada decrypt, kita klik decrypt. Nah, setelah kita decrypt, di sini kita mendapatkan bahwasanya
password disebut telah di-decrypt yaitu P4SSW0ORD. Sekarang kita sudah mendapatkan username yaitu admin dan passwordnya tadi yaitu P4SSWORD. Sekarang kita akan buktikan apakah kita bisa login dengan password yaitu admin. Kita masukkan admin dan passwordnya yaitu P4. Kita copy saja langsung. Kita pastikan, kemudian kita login. Apakah berhasil? Masuk admin. Admin huruf kecil, maaf saya salah, admin. Kemudian passwordnya P4 SS W 0 RD, kemudian login. Nah, sekarang kita sudah masuk sebagai administration atau admin. Artinya username dan password tadi yang kita masukkan benar. Di sini kita bisa mengelola website tersebut, bisa menghapus, menambah nama picture dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya kita memanfaatkan celah atau keamanan dari database tersebut, kita bisa mendapatkan username dan password si website tersebut. Nah, mungkin itu saja tutorial yang dapat saya sampaikan. Saya harapkan ilmu tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang kebaikan. Jangan kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.